Sekali klik loh bikin daftar isi. Sekali klik. Lu jangan bercanda. Gimana sih? Kita kasih solusi. Adam, bukan Adam Inul nih. Mantap bro. Ini orang viral. Postingannya 1,7 M, 1,2 M. Dan lu bisa dibilang, nih lihat deh. Tips and trick Microsoft Office, man. Yang selama ini mungkin kita nggak tahu ya, anak-anak kampus biasanya untuk mempercepat produktivitas dan seterusnya kan. Benar banget. Gue taunya apa shortcut, berarti lu spesialisasi shortcut ya? Bisa jadi seperti itu. Gampang bro, Ctrl C, Ctrl V, Ya, terus Ctrl udah ya. Ctrl Z. Ctrl Z. Andu. Ridu apa Ridu? Ctrl Y. Emang iya? Iya. Pakai gue mastiin lagi emang dia kontrolnya begitu ya. Udah ya. Iya. Kontrol apa lagi? Kontrol D apa? Ctrl D itu kalau di Word dia bisa apa? Kayak Ayo, gue tantang lo. Ntar dulu. Ctrl D itu kayak underscore tuh ada double-nya gitu. Emang iya? Kalau underline kan Ctrl U kan? Iya underline. Jadi emang iya? Iya ada garis bawahnya. Kalau gue nggak salah ya. Kan tinggal di blok, tinggal gue juga suka lupa. Tinggal di blok langsung klik aja U. Iya. Oh itu kalau manual ya? Kalau manual butuh waktu berapa detik tuh? Wah lah segitunya lo, hitung-hitungan lo. Gue mau kupas ya. Tadi kita ngobrol off air nih bro. Ya itu katanya yang namanya shortcut itu, lu kan spesialisasi shortcut di Microsoft Office ya? Iya. Microsoft PowerPoint, Excel, Word. Iya. Apalagi ya? Ya udah 3 itu aja. Iya kan? PowerPoint, Word, Excel. Yang kuning apa? Nggak ada yang kuning ya? Nggak ada. Oke, nah katanya dengan shortcut, dengan hal-hal yang mungkin nge-hacks ya, nge-fix ya, bisa gitu ya? Iya, hacks life lah ya. Hacks life, Yeah. life hacks dan Life seterusnya hacks, lah ya. yeah. Artinya bisa memudahkan kita meningkat produktivitasnya. Itu Bener. kan tinggal cuma klik doang, nggak percaya gue coba. Paling lebih cepat klik bisa jadi. Gini. Hal-hal yang kita nggak tahu misalnya. Iya. Jadi gini, misalnya nih si anak ini nih ngerjain tabel Excel, kalau dia nggak tahu nih apa namanya? Kalau ngisi nomor handphone, nolnya di depan pasti hilang tuh nolnya. 08 sekian. Nah, nah gue kasih tahu tipsnya. Coba kalau misalnya dia taunya caranya manual, misalnya dia kasih tanda petik 1 dulu, baru nulis nomor handphonenya. Iya, gue bintang biasanya. Coba kalau itu datanya udah 1000. PR gak tuh? Di copy tarik aja. Enggak ya? Ini gak bisa dong. Kan nomor handphone beda-beda. Oh iya. Tahan jangan dijawab. Iya. Sama yang mau kita cari tahu adalah, lihat deh. Coba ke sana. Tadi yang ada tabel-tabel. Nah ini. Gimana caranya lu konten begini doang cuma ngasih tahu ke anak-anak kampus, ke piyik-piyik dan seterusnya viral. Enak banget, nggak perlu kayak gue bikin konten sejam. Hey. Cuma ngasih tahu doang. Ctrl E. Teks rata kiri Ctrl L. Yeah. Teks rata kanan Ctrl R. Yeah. Teks tebal Ctrl B. Udah. Yeah. Berapa tadi view-nya? 1,7 M. 1,7. Kan beginian kan banyak di Google, bro. Iya. Bener banget. Iya gak sih? Iya. Tapi ya gue juga nggak tahu. Ini gue bikin kontennya itu karena kepepet. Maksudnya Jadi gue itu kan karena sudah terbiasa ngonten 1 hari 1 konten. Waktu itu gue lagi gak punya stok konten tuh. Oke. Gue kepepet nih, udah jam 4:30. Gue biasanya kan posting antara jam 5 sampai jam 7 malam kan. Oke. Gue kepepet. Gue bikin apa ya? Gue bilang oke, yang cepet bikin ginian aja. 5 menit gue bikin ya. Serius 5 menit. Oh iya udah oke, shortcut aja deh. Kayaknya kalau orang Ctrl C Ctrl V pasti udah biasa kan. Ctrl Z Ctrl Y udah biasa. Paling itu aja yang orang yang paling yang copy paste gitu yang cepat. Ya sebenarnya ada variabel ini, perbesar, perkecil font. Kalau mau ngeprint, tuh kan, teks tebal, teks miring. Banyak kan orang kan karena sudah terbiasa. Kita kan orangnya, semua orang pasti visual. Iya. Visual kan.
dia pasti bakalan lihat menu di atas tuh. Karena menu di atas emang ini gunanya ini. Dia pasti bakalan tarik hover kursor dari mouse-nya kan. Tapi kalau dia pakai shortcut ini, sepersekian detik udah kelar. Iya sih, oke lah, Iya. sepakat. Dan juga lu nggak ngebahas cuma ini doang kan? Enggak. Misalnya kayak tadi life hacks ya, intinya ketahuan bahwa ternyata Microsoft Word tuh bisa begini. Yes. Ternyata Microsoft Word sesimpel ya, kita bahas bedahnya gini. Dia ini tuh ahli kayak ngebuka wawasan kita terhadap Microsoft Office gitu loh. Iya. Ya kan kayak misalnya, ternyata bisa voice recorder misalnya. Iya. Ternyata gue juga baru tahu nih dari dia nih tadi. PowerPoint bisa nge-record. Iya. Biasanya gue pakai OBS. Nah, atau pakai kebanyakan begitu kan? Zoom. Atau pakai Zoom biasanya. Iya, nge-record file presentasi Iya. Zoom. Iya. Recordnya di mana PowerPoint? Bisa bro. Jadi di situ ada fitur record perekaman. Di situ pas kita mau ngerekam, si catatan di PowerPoint kita itu jadi prompter. Bisa jadi prompter juga? Iya. Hah? Iya beneran. Masa? Bener. Oke. Bener. Nanti kita jawab. Kita mulai dari awal. Iya. Kenapa lu tiba-tiba kepikiran bangun personal brand seputar ya pokoknya life hacks seputar Microsoft Office? Belum ada pemainnya atau gimana? Apa mungkin Pemainnya banyak. Banyak emang. Banyak. Tapi kebanyakan akun-akunnya nggak ada orangnya kan? Oh iya. Iya. Kebanyakan memang yang butuhnya anak-anak mahasiswa bahas-bahas tentang Word nggak ada manusianya. Disitulah gue datang. Ini manusia. Iya benar juga ya. Enggak, gue jadi karena kebetulan 2020 itu pas pandemi gue kuliah lagi. Kuliah lagi tuh maksudnya gimana nih? S1, S2? S1. Oke. Gue ngambil karena dari dulu nggak kesampaian gue mau kuliah komunikasi, gue ambillah kuliah online komunikasi. Oke. Nah, seiring waktu berjalan dan gue pikirin waktu gue memutuskan, gue kayaknya harus konten nih. Kenapa? Karena gue suka dengan hal itu, dengan dunia sosial media. Oke. Gue suka hal itu karena dari dulu temen gue udah ngomong, dari dulu akun orang terus yang lo pegang. Oh, oke. Kenapa nggak akun lo? Nah, 2022 itu gue mulai. Agency berarti sebelumnya ya? Ya, kebanyakan pokoknya gue freelance atau gue masuk ke satu perusahaan yang pasti megangnya ya sosial media terus. Oke. Dari 2011 lah ya. Dari 2011 sampai 2021. Oke. Ya seputar itu. Nah terus tiap hari gue kuliah ngerjain tugas. Kayaknya oke juga nih ya gue kontenin. Maksudnya gini, pasti kan gue akan kepentok dengan satu masalah. Memang gue belum tersertifikasi Microsoft Office Master. Tapi karena gue ngulik, kan gue jadi lebih tahu daripada teman-teman gue yang belum tahu dong. Iya dong, betul. Pasti. Nah itu daripada gue makan sendiri ilmunya, mendingan gue share. Oke. Bermanfaat kan buat banyak orang. Oh iya betul ya. Cuma kalau dipikir-pikir, ketika gue nyari sebuah hacks gitu ya, dalam ya apapun itu, misalnya tiba-tiba tabel gue hilang lah, Yes. tiba-tiba gue nyusun struktur organisasi PR satu-satu lah, ngandelin chart doang misalnya, fitur yang ada di Microsoft Excel atau Microsoft Word atau PowerPoint gitu kan. Artinya gini, semua kan gue temuin akhirnya di YouTube kan. Kan konten kreator atau YouTuber kan juga ada yang ngebahas ginian. Banyak ya. Banyak. Tapi maksud gue yang membedakan apa? Mungkin personanya kali ya, cara gue membawakan kontennya kali. Oh oke. Gue nggak, face gue nggak lambat. Oke. Face gue cepet. Malah ada video yang cuma 15 detik. Orang dikasih micro tips, dapat wow efeknya tuh. Iya bisa ya. Padahal cuma 15 detik loh kontennya. Contohnya gimana? Teknis sedikit deh coba. Yang kayak kemarin. Kemarin terakhir tuh gue bikin. Buka aja coba. Coba. Konten terakhir aja deh. Coba. Gila 100.000 juga followers lo. Cepat tuh ya. Berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun.
100.000 cepet juga ya. Karena ini kehidupan sehari-hari sih. Iya. Relate. Nah ini ya, ini tips sebelum kita buka kontennya dia yang dimaksud ya. Banyak orang tuh berpikir bahwa gue pengen jadi ini, pengen jadi ini apa segala macam ya. Iya. Sekeren mungkin, misal apapun itu. Tapi kan nggak naik-naik viewsnya kan. Iya. Mungkin produk atau konten lo nggak ngefit sama audiens. Itu kan kuncinya sebetulnya. Benar. Iya kan? Benar. Kalau gini kan gue tiap hari juga megang Excel. Which is Iya. misalnya kan punya perusahaan, let's say lu Iya. juga misalnya pasti kan Excel gitu kan. Iya, tapi kan kadang-kalanya kita ngeblank kan. Iya. Oke, coba yang mana yang lu maksud? Ini. Heeh. Cuma ngasih tahu kalau Excel itu bisa diakses online. Kebanyakan orang taunya Google Sheet kan. Baru mau ngomong. Iya. Hah? Microsoft Office itu bisa, bro. Hah? Cuma lo tinggal ngetik. Jadi yang penting lo punya akun Microsoft Office, Heeh. Microsoft Outlook gitu kan, ada outlook.com. Tahu. Iya. Heeh. Itu lo punya akun itu. Tinggal ketik aja tuh excel.new di browser. Ntar dia kalau ini karena gue udah login, dia langsung muncul kan. Iya. Kalau misalnya belum login, dia cuma nyuruh kita login aja. Udah. Di office.com itu orang udah bisa pakai Excel, PowerPoint, Word, segala macam. Fungsinya Free. apa? Iya, oke, free, tapi fungsinya apa? Maksudnya gini, kan itu malah membebankan gara-gara ada internet kan? Udah bagus-bagus tanpa internet. Iya. Kan nggak semua orang kerjaannya offline kan. Spreadsheet, Google. Nah itu ternyata Microsoft Office tuh bisa. Orang gini, permasalahannya adalah orang Indonesia dari dulu nih dikenalinnya sama Microsoft Office. Google datang nih. Iya. Dengan Google Spreadsheet. Banyak tuh gap teknologinya. Oh, Fitur-fiturnya bener dong. Oke, setuju. Ternyata nggak bisa ya di sini. Nah, kalau si office.com bisa kita akses, kan nggak ada gap jadinya. Yang biasa kita gunain di offline, kita bisa gunain online juga. Dan gak banyak orang tahu kalau misalnya dia bisa login nih, dia punya akun Office di office.com gitu. Kan udah cloud. Iya Kita sih. bisa buka di mana aja. Iya sih ya. Iya. Oh iya bener. Ini pain gue ketika partner gue nanya. Kemarin jadi gimana masalah laporan lah misalnya kan. Lo katanya mau nambah orang buat di divisi lo gitu kan. Sementara gue selain CEO kan gue ngewakilin CMO. Karena gue belum ada CMO-nya kan. Iya. Oh iya gue lagi butuh orang. Oh iya lagi gue bikinnya di komputer kantor. Gue bikinnya di komputer rumah. Filenya di rumah deh. Nah, Kan? ribet kan? Iya. Padahal Tapi yang file udah di rumah udah bisa di online juga? bisa lah. Lah gimana ceritanya? Bisa. Kan udah gue save di hard disk gue di PC. Kalau misalnya Office itu tinggal Microsoft Office itu bisa login pakai akun kita. Oh gue nggak pakai itu sih. Gue masuk biasa di Microsoft Excel gitu. Itu bisa. Sekarang tuh mereka tuh udah support pakai cloud OneDrive gitu. Jadi kita tinggal login ke akunnya office.com. Oh iya. Bisa. Begini doang kenceng juga view-nya. Tuh lu gak ngomong lagi. Yang penting dapat hook-nya, dapat headline-nya. Iya. Karena kan yang penting hook-nya itu bro. Iya. Iya kan? Ada satu cara begini-begini, ada dua tips begini-begini. Itu kan penting tuh. Dan ternyata yang like dan save banyak. Berapa Pak? Berarti kan nggak tahu. Iya berarti gak tahu bener. Gue aja baru tahu. Nah iya. Ya beda-beda dikit lah. Save-nya di bawahnya kayaknya. Tapi kalau yang jutaan biasanya save-nya di atasnya likes. Oh berarti lu udah ngejangkau engagement dari secara berbagai macam elemen ya. Iya. Kayak misalnya save, lo kenanya di save karena edukatif ya. Iya. Terus likes-nya, komennya. Oke, kalau gue amatin nih, Dam. Artinya kan semua juga bisa ditemuin di YouTube. Iya. Tapi gue juga punya pengalaman ketika gue nggak tahu ngedit video atau transisi di sebuah video. Yang tadi gue cerita lo share off air kan. Ya kan? Gue nggak tahu cara bikin transisi. Yeah. Akhirnya karena gue basicnya mungkin ngedit juga, video juga meskipun basic gitu ya. Akhirnya gue nyari ke YouTube, gue ketik aja. Yeah. Cari cara bikin transisi Adobe Premiere Pro. Yeah. Keluar tuh. Mungkin teman-teman editor tahu nih. Nest, masukin effect-nya atau plugin-nya. Yeah.
ya kan, terus kasih sound effect-nya misalnya, audionya dan seterusnya, akhirnya jadi tuh transisi. Gara-gara gue tahu dari YouTuber. Iya. Gue pakai itu sekian belas tahun. Ternyata editor gue di sini pas gue lagi QC sebuah konten atau mungkin revisi dan seterusnya, ternyata dia pakai cara yang berbeda dan lebih cepat tuh. Parah banget. Kesimpulannya apa? Artinya ketika kita belajar di YouTube, maksudnya memang banyak di luaran sana YouTuber apa segala macam yang ngebahas mengenai life hacks ini gitu ya. Tapi nyatanya enggak juga atau enggak melulu dia bisa menyelesaikan masalah kita. Mungkin ada versi yang lain nih, another angle apa segala macam. Benar. Iya sih kayak gitu gak sih? Lu punya pengalaman yang sama gak sih? Iya, jadi gini. Kebanyakan kan kalau kita create QR code, umumnya orang pasti bakal lari ke Google kan? Iya. Bener gak? Sekarang gak usah lagi. Terus larinya kemana? Tinggal pasang add-ins-nya aja di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint, udah ada add-ins-nya. Ketika QR? Iya, kita mau bikin QR nih. Biasanya kan kalau QR misalnya webnya kasih solusi apa? Kasihsolusi.co.id. Nah, kasihsolusi.co.id. Biasanya kan kita cari Google dulu QR code generator gitu kan, terus masukin alamat webnya segala macam, baru keluar tuh QR code-nya. Baru kita tempel deh di materi kita kan. Iya. Misalnya kita mau present pakai PowerPoint. Nah, sekarang udah nggak perlu begitu. Udah ada add-ins-nya. Add-ins QR code generator. Kita install itu dari Microsoft PowerPoint. Udah, pas kita klik tools-nya, udah kita tinggal masukin aja. Ntar dia muncul tuh di sebelah kanan, di bar kanan. Masukkan alamat web. Udah langsung jadi. Insert langsung. Nggak perlu kita pindah layar kan. Iya. Kelihatannya nggak terlalu banyak sih. Cuma kalau kita lagi kerja buru-buru jadi ya nggak berasa. Perlu pindah jendela lagi. Iya. Ya kayak gitu. Ini awal mulanya pas lo lagi kuliah lagi. Ya. Sehingga memudahkan dan membantu lo. Bener banget. Selanjutnya apa lagi tuh? Setelah itu lo kepikiran di konten ini belum ya? Apanya tuh? Di konten itu total sampai lo pikirkan revenue-nya, monetize-nya kemana? Saat ini monetize gue baru jualan ebook sih. Oke. Baru-baru itu aja. Jadi ebooknya ebook panduan apa namanya? Buat pemula. Jadi panduan dasarnya gitu. Jadi pengenalan fitur si Microsoft Word tuh ada apa aja fiturnya gitu, dikenalin dari awal. Nah, gue juga udah tahu. Kenapa harus beli ebook lu? Kan gue udah tahu. Berarti kan bukan pemula. Oh iya juga. Iya. Kan gue pasti. Enggak, maksudnya taunya nih. Oke. Tapi bisa dikatakan gue sebagai pemula kalau ada beberapa yang gue nggak tahu misalnya bro. Contoh misalnya apa ya yang lo tuang? Misalnya tiba-tiba ternyata begini nih, baru tahu gue gitu. Pengenalan apa nih yang dimaksud nih? Ya itu tadi penggunaan fitur yang gak banyak orang tahu. Jadi gini, biasanya kan anak mahasiswa kecebur ke di kampus itu harus ngerjain tugas. Dia minta beli laptop segala macam sama orang tuanya atau dia ke warnet ngerjain. Terpaksa kan? Nggak ada pengenalan. Gua itu pernah ini nggak kursus Microsoft Office seumur hidup? Enggak. Nah enggak kan? Gue pernah 2003. Udah lama banget kan? Dan emang kayaknya jarang orang Indonesia, maksudnya anak-anak itu akhirnya sih sekarang di sekolah dasar kayak anak gue tuh udah diajarin tuh, udah diajarin. Cuma kan pasti kan nggak fokus kan. Tapi kalau misalnya ini dan orang pokoknya diceburin aja gitu. Ini kalau mau kerjain tugas paper lu pakai Microsoft Word. Ya setaunya dia aja kan toolsnya. Pasti kan gitu. Ini pasti gitu. Ngerti gue. Iya. Jadi oke, gue tahu Microsoft Word dulu kayak gini gitu. Dasar-dasarnya aja kan pasti. Menggunakan mau underline kata, pencet di blok dulu hurufnya, pencet itu U. Kan kayak gitu kan. Pasti dia nggak bakalan menyelami gimana caranya bikin daftar isi otomatis. Kalau gini, iya gue akuin gue harus beli ebook lu berarti.
Iya kan? Iya. Iya beneran. Iya, dikategorikan pemula, ternyata yang gua tadi duga-duga masalah pemula tadi, masa sih orang pemula orang gua, iya, masa kalau bahasa gaya-gayaannya gitu ya. Iya. Iya, gue juga bikin surat kontrak di situ, SPK di situ, Iya. ya kan, tanda tangan ini, tanda tangan itu, dan seterusnya. Ternyata kalau dipikir-pikir, pemula yang dimaksud bukan berarti yang dirasa-rasa kita kayak ngeraba. Kita nggak ngerti ini gitu ya. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu adalah kita harus banyak belajar mengenai Microsoft Office lebih dalam. Iya. Banyak hal-hal yang mungkin selama ini menahun. Kita tahunya polanya A, sementara pola A itu bisa mengganggu produktivitas. Iya. Mungkin kelamaan, yang tahunya kita misalnya buat daftar isi sekian jam, 8 jam, 6 jam nih misal. Iya. Tapi gara-gara ada hacks, ketahuan cara cepatnya, oh iya bisa cepat ya. Iya. Sekali klik loh bikin daftar isi. Sekali klik. Serius. Lu jangan bercanda. Gimana sih? Enggak, lu jangan bercanda. Ada konten. Enggak mungkin lah sekali klik daftar isi ini. Ada. Kata gue anak bocah. Beneran. Jadi Apaan? Coba lihat konten gimana sih maksudnya? cari deh. Aduh, sempet Gimana? Cari yang warnanya biru-biru deh. Biru tuh berarti Word. Ini lu Tuh, berarti khas tuh. banget ya. Oh iya ini dia nih. Tuh. Oh iya, biru Word, merah tuh PowerPoint, Iya. hijau Excel. Excel. Coba itu. Iya. Gede-gede banget view lu ya. Coba cara buat daftar isi otomatis di Microsoft Word. Oke. Banyak tuh. Lu gak Gue pernah liat ngomong. komennya seru tuh. Ya, Gue lu- ngomong. Oh, Gue ngomong cuma ini kan ini gue tapping banyak itu kan. Heeh. Banyak buat opening aja. Sisanya voice over semua. Ada suara gue. iya. Ini yang lama video lu apa internet gue? Kayaknya internet. Makasih ya. Anda bikin malu ya. Tuh. Heeh. Tuh. Itu tuh ada fungsinya tuh yang atas itu tuh. Nah, itu style tuh. Gue gak pernah mencet tuh begitu-begitu. Nah, itu tuh. Itu pakein judul. Set. Lo lihat nih. Referensi, daftar isi. Jebret. No. Kok bisa begitu? Ulang. Gue lagi dihalusinasi nih. Coba ulang. Heeh. Nah, cara buat daftar isi otomatis. Tuh. Kan biasanya kita biasa aja kan dijadiin huruf tebel kan. Sebenarnya bisa jadiin dia judul. Kasih dia style. Nah, bisa buat gaya sendiri juga. Nah, kalau Terus? udah halaman daftar isinya di mana, tinggal pilih formatnya kayak gimana. Jebret. Nah, yang stylenya udah kita panggil tadi akan dia ngikut muncul di situ. sini. Muncul ya. Yes. Gue baru tahu loh. Begini nih. Jadi pengen bikin skripsi lagi. Jangan. Makasih. Iya kayak gitu. Oh gitu. Ya, gitulah. Iya. Apalagi sih kira-kira ini kita bongkar-bongkaran aja nih. Ya kadang gini ya bro. Maksudnya kita nih kadang ada cara yang bisa lebih cepat, tapi ternyata kita ngelakuin gara-gara tradisi. Yes. Itu tuh Benar. nyokap, dari bokap, dari sekolah dulu, dari katanya gitu ya. Apalagi diajarin sama seniornya di kantor. Gitu-gitu tuh. Kadang lewat-lewat begitu aja kan. Ditambah lagi, gue tahu kenapa lo bisa 100.000 followers hanya dalam waktu 1 tahun kan. Ternyata pemainnya tadi yang lo bilang disinggung di awal nggak muncul dan sebagainya gitu ya. Lalu kemas dengan video 15 detik, semenit, ya kan? Kalau buka YouTube kan kadang bukan masalah kuota ya bro, maksudnya insya Allah kuota aman lah. Tapi kadang harus masuk ke YouTube dulu, harus kena ini dulu, belum lagi yang konten kreatornya. Oke, kita mulai ya, kayak hands free-nya mendem-mendem, kayak ditempel di mulut gitu, nggak kedengeran lah, apa segala macam gitu ya. Lo kemasnya dengan video-video cepet gitu ya. Face-nya cepet. Terus yang penting detail apa namanya? Jelasannya. Gitu sih. Apalagi ya fenomenal yang kita selama ini istilahnya di umur berapa kalian tahu bahwa Microsoft Word ini bisa buat ini loh, tahu gitu-gitu ya. Apa aja sih bro? Yang mungkin jarang sembari gua buka-bukain nih konten-konten lo. Apa ya?
itu tuh gue juga lupa kalau ditanya gitu. Pertanyaan orang, keresahan orang. Kita berangkat dari yang DM lo. Iya, kalau yang daftar isi itu udah menjawab tuh. Oke. Terus apa lagi ya? Banyak sih. Ini kebanyakan juga gue ngebahas setelah mereka nanya. Nggak apa-apa. Oh, ini berarti semuanya. Iya. Cara buat ranking siswa di Excel. Nah, itu gue bikin pas anak gue berangkat. Dianterin ibunya ngambil rapot. Serius. Coba. Jadi gue emang yang relate aja sama gue dan pasti guru juga akan butuh kan? Iya. Bener gak? Ya tinggal dimasukin aja gak sih? 1, 2, 3. Iya. Gue tahunya begitu tuh. Coba kita lihat. Kita buktikan. Cara buat ranking siswa di Excel. Oke. Ini copotin aja TV-nya deh. Iya nih, bawa pulang gak? Bukan TV-nya Pak. Nggak usah dibocorin. Iya, jaringannya. Iya. Belum bayar apa gimana sih kita? Belum bayar katanya. Kita belum bayar apa? Gimana? Aduh. Oke, cara buat ranking siswa di Excel. Iya, tahu. Terus urutkan ke kecil. Biasanya kan begitu. Gue juga baru tahu tadi itu. Di short gitu. Iya. Short aja gue baru tahu. Terus Ntar dulu. Ini kayaknya berhenti deh video. Opsi solusi. Kita harus gercep bikin tapi konten lakukan gitu. ini tuh bro. Tapi lemot internet. Mana sih? Tuh di rank. Tuh di rank. Kurang tutup. Pakai formula kan. Terus order tuh. Kalau angkanya 0 besar ke kecil. Kalau angkanya belakangnya 1 kecil ke besar. Langsung ketahuan tuh yang ranking 1 siapa tuh? Siswa nomor 12. Oh. Gitu. Oh gitu. Ya biasanya kan kalau tadi misalnya di sort terus dia kasih nomor urut tuh di kanannya, ditarik lagi baru diurutin lagi nama siswanya kan. Biasanya gitu tuh. Enggak, di sort aja gue baru tahu. Gila gue pendalaman beginian gue malas banget ya dulu, berarti ketahuan ya dulu gue bader banget gue kali ya dari ngampus dari mana-mana menteri kerjain. Iya memang gue pakai joki semua sih. Oh bagus dah. Oh bisa sort ya? Iya. Buat ketahuan mana yang paling. Iya sebenarnya itu kan bisa. Oke. Gini, sengaruh apa sih orang-orang pelajari shortcut? Ya, mau itu staff, mau itu pegawai buat perusahaan ini gitu. Menarik nih. Coba apa sih ngaruhnya, maksudnya nih. paling beda sedetik. Iya. Enggak juga ya? Apa sih manfaatnya nontonin konten kayak gini? Iya. Paling yang satu diambil ilmunya, yang kedua buat tawa-tawaan doang. Iya. Apa sih? Kalau mungkin gini, orang nggak berasa nih. Dia kalau misalnya tahu tips yang ini, biasanya dia pakai mouse. Mouse itu makanya tadi gue bilang butuh berapa detik tuh mouse? 1, 2, 3, ceklek gitu kan. 3 detik. Tapi kalau dia misalnya hafal shortcut untuk pemformatan tadi tuh, sepersekian detik kan selesai. Oh iya 1 detik bahkan. Iya. Truk langsung gitu. Langsung kan, truk gitu. Nah, bayangkan jika itu diakumulasikan, yang cuma sepersekian detik itu diakumulasikan jadi kerjaannya dia. Selama office hour. Iya. Harusnya misalnya dia ngerjain itu 3 jam, mungkin dia bisa lebih cepat jadi 2 jam atau 1 jam setengah. Dianya lebih produktif, target perusahaan jadi cepat, perusahaan jadi cuan kan. Oh iya. Hei kamu yang punya perusahaan, suruh pekerjanya follow saya. Bener juga ya. Iya bener kan. Iya. Akhirnya gue menyadari itu. Oh iya ya. Ya itu kalau misalnya dari perusahaan. Kalau anak kuliah skripsinya bisa jadi selesainya lebih cepat. Iya. Udah dia mikirin ngetiknya, nyari literasinya. Iya. Terus kalau dia harus ngetik dengan cara yang lambat, selesai skripsinya kan lama. Iya benar. Benar ya? Benar juga ya. Ini akan nyambung ke produktivitas pegawai sehingga perusahaan jadi lebih sehat dan lebih ngebut gitu jalannya. Benar. Kayak misalnya tadi contoh. Misalnya pegawai gue let's say kerja berapa misalnya office hour 7 8 jam. Anggaplah biar gampang hitungnya 8 jam. 8 jam itu misalnya ada copywriter buat ditugaskan sebagai penulis artikel. Oke? Di website atau segala macam. Misalnya
penulisan dan pencarian bikin konten atau apapun itu ya. Itu 4 jam buat satu artikel. Ini misal. Iya. Misal doang ya, apapun itulah. Rame apa segala macam. Nah, 4 jam berarti kalau 8 jam dia di kantor itu menghabiskan waktu 8 jam untuk 2 artikel kan? Iya. Dapat tuh. Dapat. Gara-gara 4 jam itu dihabiskan untuk satu artikel, 2 berarti 8 jam. Terus kalau dengan shortcut, logikanya kalau memang misalkan dia dalam artikel pengerjaannya itu bukan 4 jam tapi 2 jam gara-gara pakai shortcut, otomatis kesimpulannya dia sehari bisa mengerjakan 8 artikel. Iya. 4 artikel. Iya. Yang tadinya 2 artikel jadi 4 artikel. 2 kali lipat lebih produktif. 1. Ya. Dari sisi revenue perusahaan, Bener. si A dan si B. Si A dengan pola lama mungkin 2 artikel, Ya. si B dapatnya 4 artikel. Hmm. Karena 4-4 ini dipenuhi dengan shortcut. Iya. Oke, jalan pintas lah bahasa Indonesianya. Bayangkan ketika ngomongin revenue atau banner yang hadir di website kita. Ya. Salah satu revenue atau stream income dong. Benar. Sebuah perusahaan kan. Ya. Halo dokter misalnya. Info-info yang dicari di Google cara mengganti popok bayi. Ya. Muncul cepret ada brand-brand kan sebagai banner yang nampil di situ. Berarti kan 2 pemasukan brand sama 4 pemasukan brand. Ya. Itu udah beda angkanya ya. Iyalah. Satu artikel diisi brand anggaplah misalnya 50 juta. Iya. Berarti saat itu 100 juta. Kalau si A. Kalau si B 200 juta. Bener. Gue langsung cepet aja hitung-hitungannya kalau cuan. Iya kan? Iya, nah makanya Aldan jadinya kalau nulis skrip apa segala macam, kita push. Dengan ada shortcut biasanya ngerjain 8 jam itu 2 artikel. Dengan shortcut ya minimal 42 lah. Memang shortcut sama Romusa beda tipis. Iya. Nggak sezolim itu juga ya. Dipecut. Ya paling nggak itu. Oke. Jadi mungkin ya itu tadi gue bilang. Mungkin orang nggak berasa. Ini apa? Emang sih lebih cepat. Tapi impact ke belakangnya. Kalau dilihat dari big picture-nya kan, gambaran besarnya. Kalau semua satu kantor nih, misalnya satu tim aja, misalnya tim finance atau tim apa yang bikin surat kontrak lah ya, misalnya kerjanya jadi bisa lebih cepat kan. Kalau dia paham shortcut. Iya sih. Atau tips cepatnya. Dan kalau kita ngomongin secara ilmiah lebih dalam, kenapa sih Microsoft Office Bill Gates ya berarti ya? Ya, and the gang lah nggak tahu lah para jajaran itu. Kenapa nggak dari awal langsung bikin aja shortcut? Gini, simpelnya ada shortcut, ada manual. Maksud gue itu loh. Kenapa? Karena manual itu visualitatif banget. Kayaknya itu deh. Mereka bikin UI itu UI-nya. interface-nya. Mungkin kan biar orang juga gampang kan ngelihat. Sekarang aja tuh kayak short itu tuh lebih variatif tuh kalau misalnya ini bukan di sini sih. Coba Jadi, close. Back lagi yang mana? Enggak. Maksudnya fitur-fitur yang mana ya? Fitur Microsoft Word yang nggak banyak tahu. Bukan? Ini coba deh yang ini aja nih. Cara menggambar saat presentasi nih. Itu. Oke. Itu kan biasanya. Apa kita ngobrol dulu aja? Kalau bisa ngobrol setengah jam baru kebuka. Enggak misalnya gini. Misalnya kan lagi meeting online. Terus ada anotasi kan tuh, misalnya lagi share screen terus dicoret-coret kan? Iya, itu. Ke save enggak? Dicoret-coret ke save. Di anotasinya ke save enggak? Enggak ya? Enggak kan? Iya, betul. Cuma di zoom-nya doang. Sebenarnya tuh si Microsoft PowerPoint juga udah bisa. Emang iya? Iya, dan itu interface-nya juga udah enak. Jadi pada saat kita share screen nih, sorry. Pada saat kita share screen, kita masuk ke fitur ini, kita udah bisa coret-coret aja. Ntar terus coretan kita itu bisa kita save. Anotasinya mau di save gak nih gitu. Iya. Jadi kan apa yang udah kita meetingin ingat. Kalau yang tadi misalnya pakai aplikasi apa di Zoom gitu kan dicoret-coret, nggak ke save coretan. Kan bisa di-record. Record kan. Tapi kan kalau ini langsung PowerPoint ini langsung ada coretannya. Langsung muncul. Iya. Bisa deh. Ya gitu, ini belum muncul. Jangan lu bongkar dong. Enggak, maksudnya iya benar. Pernah nggak tahu ngalir aja. Iya, jadi, tapi mata lu sambil ngeliatin. Kalau page-nya belum kebuka berarti internet gue lemot gitu aja. Tenang. Coba refresh gitu. Aldan, agak kooperatif. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya saat kita present,
kita bisa langsung coret-coret. Udah ada toolsnya sekarang. Sekarang berarti dulu nggak ada bro. Emang ini namanya kan teknologi berkembang kan. Dan Oh. sekarang jadi lebih mudah lah. Nah ini udah nih. Tuh. Coba. Ya kita lihat ya. Apa sih yang tadi lu contohin tuh gue belum nangkep secara utuh nih. Aduh ada deh. Maksud gue nih. Coret-coretan. Coba kan. Nah, jadi ayo Kayak ngomong gitu. lagi yuk. Wah lemot banget. Nggak jujur Dan. Ini kenapa Ya, sih? Ini gara-gara saya datang. Padahal sebelum dia datang Kenceng kan? sama lemot. Orbit kita ya. Kenapa orbit ya? Aduh. Upgrade aja kenapa sih tinggal bayar? Iya depan kamera gitu. Iya. Di belakang kamera pengiritan. Depan kamera bayar aja, nama sih upgrade yang paling kenceng. Belakang kamera Aduh. orang suruh ngirit, cari paket yang paling rendah. Ya. Kacau. Mungkin lagi ada trouble kali. Ya pokoknya gitulah. Ya. Gini. Hal-hal seperti ini kira-kira bisa dimonetize dengan baik nggak? Tujuannya kan gini, lo coba kasih solusi kepada teman-teman semua, angle-nya nggak cuma sekedar audiens yang nikmatin konten lo, Ya. tapi mungkin ini bisa kepake juga, Ya. apapun ya, Hmm. buat ya orang-orang yang di luar sana ngelihat satu konten yang menarik terus tiba-tiba dijual dari sisi apapun itu, atau pelatihan dan seterusnya gitu ya. Maksud gue, lo kan ngambil personal brand dengan cara personal branding yang tricky menurut gue. Iya. Artinya ini kan pola yang maaf ya gue harus katakan ya, bukan berarti ini cara kasarnya aja sih. Iya. Sebenarnya gue juga nggak sejahat ini. Tapi kan pola yang common, semua orang juga pakai. Iya. Bukan sesuatu yang wow. Ketika ada pelatihan video editing misalnya, Adobe Premiere, itu kan memang orang yang kayaknya kita hanya orang tertentu doang yang bisa pakai. Iya. Semua kan juga pakai ini kan. Iya. Gue lagi ngukur dari segi cuannya aja deh. Hmm. Lu buka agensi apa? Oke lah, misalnya konsultan keuangan gitu atau seperti apa bisa lebih cepat, terus dampak ke perusahaan yang pakai jasa lu gimana maksudnya? Apakah segitunya gitu? Kemana tuh arah monetize-nya gitu maksud gue? Kalau dari sisi gue apa dari sisi yang nonton nih? Dari sisi lu? Dari sisi gue. Iya. Kalau dari sisi gue bisa bikin akademi dong. Akademinya buat apa? Pelatihan. Karena gini, kalau misalnya pelatihannya cuma just ngomongin Microsoft Word gitu, itu kayaknya biasa aja ya. Semua tempat pelatihan kayaknya bisa bikin itu. Oke. Tapi kalau gue bilang, ya udahlah, mudah-mudahan nanti kejadian ya, ini memang planning gue. Amin. Kalau misalnya gue bilang cara menggunakan Microsoft Office untuk mahasiswa yang sedang jalani skripsi. Oh, tajam ke situ sih niche-nya. Yes. Bisa dong. Bisa sih, betul banget tuh. Iya gak? Iya. Iya. Jadi kepikiran gue, boleh gue bajak nggak? Ntar ada yang ngerjain. Iya maksudnya kayak gitu itu bisa. Nggak mungkin orang Microsoft Office kayaknya gue bisa deh. Itu Dimana poinnya. aja? Itu yang maksud gue. Iya. Tapi gue bisa buka kan buat anak-anak mahasiswa. Apa sih biasanya fitur-fitur yang atau mungkin pengerjaan apa yang sekiranya kompleks dan kayaknya orang ini pasti menggunakan ini dan ternyata mungkin mereka nggak seproduktif itu gitu. Nah gini, misalnya gue ada kasus ada yang undang buat seminar ya, jurusan Kestari Kestari itu kesekretariatan dan administrasi. Oh. Mereka pasti butuh tuh Microsoft Word, PowerPoint mungkin enggak. Dia harus pencatatan surat keluar masuk. Gimana caranya yang cepat kan harus ada tuh. Terus mail merge, pernah pakai nggak mail merge seumur hidup? Tahu mail merge? Itu apa ya? Jadi gini, lu mau ngirim banyak surat nih keluar, pakai database, nama, alamat, nomor telepon. Kayak email marketing gitu. Iya, kalau email marketing kan, iya lo kan tinggal upload kan ke sistem. Terus sekarang emailnya keblas kan, gitu. Nah kalau misalnya lo mau cetak amplop,
lo masih dengan misalnya kantor lo mau ngirim undangan atau apalah ya, tagihan gitu ke klien. Misalnya harus banyak gitu. Nah, anak-anak admin kan gimana cara cepetnya, masa dia ngetik manual gitu, formatnya taruh terus di amplop, dia ngeprint gitu, dipas-pasin, kan nggak mungkin. Itu gue itu paling. Kan ada, makanya itu ada fitur mail merge. Lu punya database, ambil tadi misalnya nama, alamat, nomor telepon, lu masukin, panggil tuh pakai mail merge di Word, pakai format amplop, taruh di sini, nanti dia keluar, sekali klik 100 amplop lu langsung bisa ngeprint 100 tujuan. Kayak gitu bisa kan. gitu Bisa. ya. Maksudnya makanya itu khusus kan, akan diajarkan ke kesekretariatan dan administrasi. Jadi nggak harus semuanya, pokoknya ada spesifiknya lah. Bisa dimonetize kayak gitu. Berarti bisa dong, lu mungkin training berapa hari atau sehari lah buat ke pegawai gue, lu trainingin semuanya. Kan jadi kan dia kerja lebih simpel kan? Iya. Otomatis Kasih solusi jadi produktif. Lebih mantapnya lagi, udah produktif, sisi omsetnya tinggi, Yes. cost-nya gue turunin. Wah. Caranya adalah kan mereka jadinya kan lebih simpel kerjanya, gajinya setengah. Loh, kan dia nggak capek lagi. Iya. Dia nggak bikin amplop satu-satu, dia nggak bikin ini, ya kan? Udah, kerjanya dia setengah hari. Iya gitulah. Ini yang tadi nih. Masa curang banget? Gue bayar dia full, kerjanya dia ringan. Gitu. Terserah. Yang punya perusahaan. Harus fair dong. Iya gak? Iya. Kerjanya jadi lebih cepat, iya kan? Maksud gue pikir-pikir orang keuangan gue, misal orang admin gue potong aja setengah gajinya. Iya. Alhamdulillah, mungkin besok gue di demo. Polanya begitu. Apa ini daftar isi apa? Nah ini bukan daftar isi. Ini yang tadi nih yang alokasi. Jadi pada saat lo present, tuh itu lo langsung bisa coret-coret. Tuh bisa lo simpan langsung. Langsung masuk? Iya. Oh kalau pakai Zoom nggak bisa ya? Nggak bisa bro. Di otak-atik doang tuh. Kadang Iya. kesel banget gue. Misalnya lagi ada muka gue, mukanya kecoret, dia nggak bisa undo lah gitu. Iya. Hapus. Ada di Zoom bisa dihapus. Oh biasanya penonton Zoom ada yang kolot juga sih. Tolong hargain ya materi saya, nggak hapus-hapus tuh sampai akhir. Aduh. Bukan dia kesel, emang dia nggak ngerti gitu loh. Itu jadi Iya. masalah. Oh iya, dia bisa masuk di situ ya. Iya. Itu caranya berarti Ini lagi tampilan ini nih. Lu lagi slideshow kan? Lagi slideshow tuh ada di pojok kiri bawah tuh ada icon-icon itu. Tuh. Emang ada di pojok kiri bawah ya? Ada. Emang iya? Ada. Oh lu edit paling nih. Ada. Kok gue nggak tahu? Ada Pak. Gue slideshow biasa. Ada. Oh di hover dulu ya? Di hover dulu ke kiri. Itu bisa jadi pulpen buat coret-coret atau jadi Laser. Laser pointer. Oh Kan oke. tadi ada itunya tuh. Oh iya. Jadi kalau mau ada teman-teman, udah silakan nih. Ada mau nambahin nggak? Coret-coret langsung ke filenya ya. Oh oke. Oke. Apalagi bro kira-kira bro yang jadi permasalahan saat ini orang-orang sehingga mereka butuh satu. Meskipun lu semua ini bisa pada nonton nanti ya. Lu tinggal tonton aja nih di Instagramnya Adam ya. Yes. Intinya hal-hal apa yang sekiranya menjadi kesulitan buat para teman-teman yang mungkin lo ukur dari DM yang masuk atau apapun itu gitu. Selain yang tadi, paling banyak di mana? Word, Excel, yang PP paling gitu. tinggi Excel sih. Iya karena Excel kayaknya kompleks banget ya. Iya, kayaknya itu ya semua pekerjaan kayaknya butuh itu. Meskipun simple. Iya. Rumus-rumus biasanya, enggak juga. Ada yang rumus, ada yang nanya langsung, "Bang, kalau ini ngitung persentase otomatis gimana?" gitu. Kan tinggal di blok langsung persentase aja. Iya, kan ada kan kayak begitu sebenarnya. Terus itu gue kalau dia nanya kayak gitu, gue kasih cara cepatnya aja. Caranya? Ada. Jadi di Excel itu udah ada pemformatan. Jadi kalau kita ngeblok dia udah kayak ada AI-nya gitu nanya, lo mau pakai fitur yang mana?
hitung Excel secara ini udah kayak gitu sekarang Excel. Wih, canggih juga. Bagus. Lah, misalnya gini, bikin PowerPoint nih blank. Judul kan biasa gitu ya, PowerPoint di awal kita masukin judul, Iya kan, subjudul. blank. Iya. Blank kan, judul, subjudul. Masuk halaman 1. Judul besarnya apa? Terus breakdownnya apa di bawahnya? Misalnya pakai bullet numbering gitu. 1 apa, 2 apa. Itu kan masih blank kan, putih. Nah, yang fitur sekarang itu dia punya AI akan suggest desain apa yang tepat untuk isi konten tadi. Kan tinggal diklik yang atas ada desain kan? Kalau di PowerPoint. Coba buka PowerPoint deh. Kita ada PowerPoint nggak, Dan? Ada kan? Ada harusnya lah. Iya kan? Laptop ada PowerPoint kan? Selama ini tapi itu tergantung ya. Pakai Microsoft terbaru ya. Makanya tadi gue bilang yang terbaru. Kita terbaru nggak? Terbaru kan? Itu login tuh. Keren. Mana login? Itu login. Oh, itu login di Gifadrian. Keren berarti tim gue udah keren, bro. Tapi nggak tahu ini PowerPoint berapa nih, bro? Hah? Oh, iya udah baru. Oh, udah baru kan? Iya. Dia bikin malu nih. Anda. Terus maksudnya gimana tuh? Itu kan tinggal desain. Coba desain. Itu desain. Tuh kan? Ini maksud lo kan? Iya, ini ya ini bisa dipakai. Iya kan? Ini bisa dipakai. Segampang itu. Iya. Tapi kalau karena gue pakai yang 365. Microsoft Office 365. Itu yang versi online tuh. Jadi ada offline-nya, tapi udah langsung gabung ke yang office.com tadi. Kita bukan 365. Bukan. Bukan 2020. online juga. Ganti aja. 360. Tapi Ganti ini aja. Tapi ini udah login nih, harusnya Yang udah asli masuk. kan? Asli kan kita kan? Asli. Asli itu, orang itu login tuh Iya. di pojok kanan atas. Ya jangan yang bajak-bajak palsu-palsu lah. Jangan pakai yang bajakan, bro. Enggak boleh, haram. Iya, nggak boleh jangan. Iya, jangan Kita lah. nyari duit dari situ. Tuh. Iya. Ini serius. Iya, cuma kalau perihal ganti tadi 365 jangan pakai 20 kan? Kalau 365 itu Berapa? kelebihannya adalah dia akan selalu dapat fitur baru. Oke. Jadi dia update terus. Berapa harganya ketika kita mau update situ? Ya lumayan lah. Berapa sih? Sekitar 1.200.000-an, tapi untuk 5 user. Itu bisa tuh buat family. Oh, 5 user. 5 user 1 ya? tahun ya tapi. 1 tahun ya? Sejuta ya? Iya, tapi punya cloudnya 6 tera apa 5 tera gitu. Jadi masing-masing bisa dapat 1 tera. Oh. Cloudnya gede juga ya? Gede lah. 1 Lumayan. juta ya? Ganti. Buat kantor mah lumayan itu. Oh. Nanti ya. Ganti. Jangan serius-seriusin banget, Dan. Video udah stop. Nanti saya ngomong sesuatu di belakang ya. Buat konten doang. Pengusaha, bro. Neken kos rendah-rendahnya, ambil omset setinggi-tingginya. Benar. Mau balik lagi ke konten saya? Ya, boleh dong. Coba. Ada banyak beberapa yang Banyak deh. apa? Enggak, maksudnya yang lucu-lucu. Iya. Artinya terkait Excel sih sebetulnya sih. Kalau gue lihat kenapa banyak Excel tuh, soalnya Excel tuh kayaknya masuk semua, bro. Nggak semuanya ngegambar, nggak semuanya ngebikin deck, ya kan? Tapi ternyata pengusaha-pengusaha dari 10 pengusaha yang berbeda jenis bisnis modelnya membutuhkan Excel. Nggak harus keuangan nih. Iya. Buat ngelis ini, Iya, daftar ini, bener. daftar itu. Bener. Iya sih. Bener. Gue dulu Makanya- di kantor aja appraisal HRD Excel. pakai Excel. Iya benar. Biasanya appraisal pakai Excel tuh. Iya kayak guru daftar Kenapa? absen. Itu ya, maksudnya kenapa banyak kendala-kendala di Excel? Artinya, tapi kalau pengganti Microsoft Office, gue mau nanya, lawannya Microsoft Office saat ini nggak ada? Ya paling kalau yang online Google. Kalau nggak online, nggak ada. Ada. Gue kontenin tuh yang alternatif aplikasi. Emang apa selain Microsoft Office? Ada yang open source, LibreOffice, ada. Oh. Ya, yang terus yang model freemium. Lupa gue namanya yang freemium tuh.
Office juga ada office-nya juga. Oh. Biasanya ada tuh di handphone tuh. Iya. Makanya perusahaan kan sekarang dijagain banget kan. Pasti mereka pakai aplikasi Office yang pasti resmi kan. Perusahaan-perusahaan waktu itu gue sempet tahu ya. Artinya ada beberapa jadwal auditor datang untuk mengaudit. Benar. Nggak cuma di keuangan. Ya kalau keuangan mungkin kita punya konsultan sendiri apa segala macam. Tapi ada kalanya juga. Kayak begitu-begitu tuh. Jadi Microsoft Office-nya, Adobe-nya, Windows-nya, dan seterusnya. Itu hati-hati nih buat para pengusaha-pengusaha. Itu diaudit. Jangan kan urusan auditnya. Maksudnya kan dari membajak juga kan sebenarnya kan nggak boleh. Lo bayangin punya satu karya yang dibikin sesusah itu, jerih payah dan lain sebagainya, lo bajak men. Jangan pakai bajakan. Iya itu tuh pentingnya tuh. Ingat ya. Nah kedepannya lo mau ngapain lagi bro? Kira-kira? Bikin kampus? Kedepannya kali ya. Itu ujungnya kali ya. Tapi online aja. Enak kan? Nggak sewa gedung. Gue pakai server aja mau website. Maunya sih kayak ke sana. Oke. Makanya sekarang masih e-book pengenalan itu. Besok gue mau rilis template PowerPoint. Template PowerPoint. Bikin sendiri. Ya, pokoknya orang beli tinggal ganti gambar. Tinggal ganti isinya kayak gitu-gitu. Itu kan ada di Canva, lawannya gimana? Beda? Canva bedanya gini. Dari animasinya tuh animasi beda. Oh iya. Iya. Kalau Canva kan animasi baru begitu kan. Kalau si PowerPoint itu sekarang udah keren banget. Bisa zoom in, zoom out. Iya, gue tahu tuh ada beberapa konten-konten kreator yang bahas mengenai animasi PowerPoint kan. Canggih banget. Keren banget ya. Iya. Ya kayak gitu-gitu tuh bisa lu jual tuh. Oke juga tuh. Iya, kayak gitu. Kursusnya juga lu jual? Maunya gua nanti ada kursusnya juga. Wis. Doain aja ya bang. Tuh doain deh. Masa gua gak support mantan vokalis Ungu sih? Pas ya sekilas. Kayak pas ya. Kalau pasnya kalau agak tirusan dikit. Bukan kayak siapa tadi? Kalau pipinya agak gedean dikit. Keanu AGL. Lo orang yang ke 1000 sekian ngomong kayak gitu. Ntar komennya rame tuh. Iya bener mirip ya. Terus jadiin hook potongan itu doang lagi. di platform video vertikal. Coba buka dong. Keanu AGL. Aduh. Keanu AGL. Keanu enggak AGL aja. AGL. Tuh AGL bukan AGL. AGL. Keanu. Gue dimiripin. Keanu. Angel. Lama juga kan internet, hey. Bikin malu kasih solusi. Dari tadi gue putar-putar. Ya mudah-mudahan buat Adam ya kedepannya bisa amin. Bisa membantu buat teman-teman semua, terutama buat para staff di perusahaan. Amin. Kerja lebih produktif, lebih cepat, lebih ngebut. Bayangin ketika satu perusahaan ya berjalan dengan seperti itu, artinya kan kalau semua perusahaan itu bergerak dengan cepat, produktif, sehingga bisa membantu roda perekonomian Indonesia, men. Bener. Iya, maksudnya kan gerak semua, industri tumbuh gara-gara bermodalkan shortcut yang ada di Microsoft Office, men. Iya, kerjanya jadi lebih cepat. Itu semua. Maksud gue, siapa tahu kan besok kamu jadi menteri UMKM, gak ada yang tahu kan? Amin. Iya. Atau menteri jalan pintas kan kita nggak tahu. Iya kan? Iya benar. Gue penasaran. Ini nggak kebuka nih? Aduh, mudah-mudahan jangan. Keanu. Aduh. Dia buka di handphone biar cepet. Iya bang, untung ya. Gue ada jenggotnya dikit. Sama kumis gue potong nih. Dipakai baju hitam juga lagi. Aduh. Tag orangnya. Kita kasih solusi.